Pemirsa, kita ke informasi pertama. Ledakan di rumah mewah di Kota Medan, 2 korban masih terjebak. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 korban di bawah reruntuhan, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Setelah 11 jam pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi 1 korban ledakan rumah di Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban Jessica, istri dari pemilik rumah, dievakuasi di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi tubuh korban yang terjepit reruntuhan bangunan setelah petugas mengarahkan alat berat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 orang korban yang kita cari. Kemungkinan besar akan kita upayakan untuk tidak dirobohkan semua ya. Kita harus mencari titik-titik yang memang signifikan untuk kita temukan korbannya. Dua lagi berarti Pak? Diinfokan 2 lagi. Bahwa Bapak dari pemilik rumah, puji Tuhan, sehat walafiat. Pada saat kita evakuasi dari lantai 3 sampai dengan saat ini sudah berbincang-bincang juga, kita mendalami informasi. Kemudian yang anak balita saya sampaikan tadi lagi dirawat di Kolombia, kita doakan semoga prosesnya penyembuhannya lancar. Dan yang ketiga adalah si kurir pengirim paket itu yang tidak ada kaitan dengan kejadian ini, itu juga lagi dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, suami dan anak balita korban berhasil dievakuasi dan kini dirawat di rumah sakit. Petugas masih mencari 2 korban lainnya, yakni ART dan pengasuh anak yang masih terjebak reruntuhan. Senin sore, ledakan keras menghancurkan rumah mewah berlantai 2 di Komplek Perumahan Grand Polonia Medan, Kota Medan. Ledakan terjadi saat sejumlah pekerja sedang merenovasi bangunan. Sejumlah kendaraan ringsek tertimpa reruntuhan bangunan. Beberapa pekerja berhasil menyelamatkan diri. Kecampaknya enggak bang, saya begitu langsung ada suara gitu langsung lari kan 6 orang. Itu serpian kaca dari sana tembak semua. Pastinya di dalam itu ada sekitar 4 orang pembantu. Masih di dalam. Selain mencari 2 korban yang masih tertimbun, polisi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca ledakan rumah di Komplek Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 2 korban yang dipusatkan di lantai 2 rumah. Rumahnya benar-benar hancur ya pemirsa ya. Seperti yang kita saksikan ini ada kendaraan berat yang diturunkan. Tim SAR gabungan berjumlah 400 orang dari Basarnas, TNI, Polri, ada alat berat, berupaya masuk ke dalam bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Petugas kesulitan karena akses menuju ke lantai 2 sempit dan lokasi evakuasi sangat membahayakan. Kita bisa lihat ya, bangunannya labil, jadi kecenderungannya sangat rapuh ketika menahan beban, bisa saja ambruk lagi begitu, di mana 2 korban hingga saat ini masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan pemirsa. Nah, pemirsa, berikutnya kami tampilkan di layar sebuah foto. Ini bukan foto biasa antara kakek dan cucunya. Kalau Anda lihat ini pemirsa, di foto ini ada foto seorang kakek dan cucunya ya. Nah, foto ini merupakan foto yang sempat dikirim ke keluarga ketika kapal KM Nurul Salsa benar-benar tenggelam pemirsa. Jadi ada kakek namanya Umar di gambar sebelah kiri kami ya. 80 tahun. Jadi kakek ini naik kapal bersama Naura 13 tahun, cucunya dan 3 keluarga lainnya. Saat kapal mau tenggelam karena mesinnya mati, semua panik. Kakek Umar ditawarkan pelampung untuk menyelamatkan diri, tapi kakek Umar memilih untuk memberikan pelampung terakhir ke cucunya Naura, pemirsa. Ya, kisah haru ini diduga
menjadi salah satu bagian cerita dari kapal KM Nurul Salsa yang ramai dibicarakan netizen. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa, cucu Naura 13 tahun menerima pelampung dan kakek tersebut bilang, cucuku saja yang pakai pelampung. Sang kakek berjanji akan menjumpai cucunya nanti ketika selamat. Cucu yang bernama Naura itu pun coba diselamatkan warga yang juga penumpang. Naura terus bertanya ke warga yang menyelamatkannya, kemana kakekku? Kemana kakekku? Menggunakan pelampung, Naura bertahan dengan gabus di tengah-tengah lautan. Sejumlah korban terombang-ambing di lautan berhari-hari dan sayangnya Naura dan kakeknya masih dalam pencarian tim SAR karena belum ditemukan. Nenekku, pas aku tidak tahu nenek nuna. Dari paling kurakan taruh gitu. Makin pelampung. Makai pelampung, Ya. pelampung. Paling kurakan tama. Kira bergabusin jerang. Yuk. Terus ini anak ini saya kasih naik digabus. Dia bilang jangan kasih naik om. Tahu karena takut aku bilang naik mau pernah kali om. Dia bilang di mana nenekku? Dia bilang sebentar pi naik mau dulu. Baru ku carikan ke nenek nu. Jadi itu menyenanjau kasih naik. Batin rinjo. Ya, semoga ada keajaiban kakek dan cucunya ini bisa ditemukan dalam kondisi selamat ya. Karena kisah pilu sekaligus penuh keajaiban juga datang dari tragedi tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Seorang anak bernama Diska 7 tahun terapung 4 hari di lautan, berpegangan dengan rumah ikan nelayan dan selamat. Inilah Diska, anak 7 tahun yang selamat padahal dia terombang-ambing 4 hari di tengah laut hanya berpegangan pada rompong rumah ikan nelayan. Rasa trauma mendalam dirasakan Diska saat ditemukan kondisinya sangat lemah. Dan dia harus menanggung duka mendalam karena ibunya tak berhasil bertahan dalam tragedi itu. Begitu diselamatkan dan dipertemukan dengan keluarganya, Diska memeluk erat bibinya dan berteriak, "Mama telah pergi, Mama telah pergi." Hingga saat ini proses evakuasi kapal KM Nurul Salsa masih dilakukan. Petugas menghimbau warga yang merasa anggota keluarganya hilang melapor ke posko SAR. Beginilah proses pencarian dan evakuasi korban kapal tenggelam KM Nurul Salsa, di mana sejumlah penumpang terombang-ambing di tengah lautan selama 3 hingga 4 hari. Sayangnya petugas di lapangan menemukan fakta di mana terdapat sejumlah nama penumpang yang selamat maupun dinyatakan hilang ternyata tidak terdaftar dalam dokumen manifest resmi KM Nurul Salsa. Dalam pemutakhiran data terkini, 39 penumpang dan 7 awak kapal dinyatakan selamat, sementara 17 penumpang dinyatakan masih hilang. Keluarga korban kapal KM Nurul Salsa meminta pemerintah lakukan evaluasi dan memberikan sanksi jika ditemukan kesalahan dalam keberangkatan kapal KM Nurul Salsa. Beberapa nama korban atas nama keluarga saya berjumlah 6 orang yang berasal dari dusun Labuang Marege, Desa Makminasa. Yang pertama ada Nur Hayati atau biasa disapa dengan Tante Ating. Beliau adalah seorang ibu, seorang istri, sekaligus tulang punggung keluarga karena suaminya sudah tidak bekerja. Yang kedua ada Nusrianti, dia adalah seorang ibu dari seorang anak yang masih kecil, sedang mengandung 9 bulan dan rencana akan melahirkan di Rumah Sakit Kiai Haji Hayung Kepulauan Selayar, namun naasnya ikut dalam tragedi tenggelamnya kapal Nurul Salsa. Kemudian ada Asen dan Diska, alhamdulillah keduanya selamat. Walaupun sempat terombang-ambing selama kurang lebih 3 hari 3 malam di lautan lepas, sampai akhirnya ditemukan oleh kapal nelayan. Diska adalah anak usia 8 tahun yang harus kehilangan kedua orang tuanya yang ikut serta dalam pelayaran kapal laut Nurul Salsa. Apabila memang nanti terbukti adanya kelalaian atas tenggelamnya KM Nurul Salsa, saya berharap adanya sanksi dan tindakan tegas kepada pihak yang bertanggung jawab
dan juga berupa kompensasi kepada seluruh korban baik yang meninggal dunia ataupun yang masih hidup sampai saat ini. Sebelumnya pencarian penumpang KM Nurul Salsa yang masih hilang terus dilakukan. Tim SAR gabungan memperluas area penyisiran hingga 2 mil laut dari titik tenggelamnya kapal. 2 kapal milik Basarnas dan TNI Angkatan Laut serta 1 pesawat intai TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk mencari keberadaan para korban. Hari ketiga pencarian 24 penumpang kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Area pencarian kini diperluas hingga 2 mil laut dari lokasi kejadian. Kapal Basarnas dan KRI Marlin 877 milik TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk menyisir laut. Sementara pesawat pengintai Boeing B737-200 milik Lanut Sultan Hasanuddin melakukan penyisiran dari udara. Luas area pencarian akan kembali diperluas jika belum juga temukan para korban hilang. Hingga kini, tim SAR baru menemukan serpihan yang diduga berasal dari kapal motor Nurul Salsa tak jauh dari lokasi kapal tenggelam. Sampai saat ini memang ada serpihan-serpihan kapal yang ditemukan oleh tim SAR gabungan ya. Dalam hal ini juga pihak pesawat intai TNI AU itu sempat melihat ada serpihan, tapi tidak jauh dari LKP atau Lost Non Position itu, atau tempat kejadian awal tidak jauh. Mungkin itu serpihan kapal yang pas tenggelam dia terhambur seperti itu. Jadi, terkonfirmasi saat ini yang kami kabarkan itu 74. Di mana 49 itu selamat, termasuk ABK, dan 1 orang meninggal. Jadi 50 yang sudah terevakuasi, dan dalam pencarian itu 24 saat ini. Sebelumnya kapal motor Nurul Salsa mati mesin ketika dalam perjalanan dari Pelabuhan Jampea menuju ke Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu kemarin. Kapal sempat terombang-ambing di lautan hingga tenggelam pada dini hari. Data sementara ada 74 penumpang di atas kapal, 1 orang meninggal dan 49 orang lainnya berhasil dievakuasi. Sedangkan 24 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR berharap korban hilang terdampar di pulau terdekat hingga dapat ditemukan selamat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pelimpahan kasus ex-Jampitsus ke Kejaksaan Agung masih disoroti publik. Yusril Iza Mahendra angkat suara dan mengajak masyarakat mengawal bersama kinerja Kejaksaan Agung. Menurut Yusril, KPK punya kewenangan mengambil alih penyidikan apabila ditemukan penyimpangan dalam proses penanganan perkara. Ia menambahkan undang-undang memberikan kewenangan kepada KPK melakukan supervisi terhadap penyidikan perkara korupsi yang ditangani Polri maupun Kejaksaan. Namun karena perkara ini sudah dilimpahkan pada Kejagung, Yusril mengajak masyarakat bersama-sama mengawal penanganan perkara dan memberikan kesempatan kepada Kejagung menyelesaikannya. Yusril menegaskan apabila dalam proses penyidikan ditemukan penyimpangan, KPK dapat menggunakan kewenangannya ambil alih penanganan perkara tersebut. Dan KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini. Memang dia punya kewenangan mengambil alih dengan beberapa syarat. Ya, pertama adalah penyidikan itu berlarut-larut, nggak jelas kemana arahnya. Yang kedua, melibatkan aparat penegak hukum, itu pasti sudah Pak Febri itu adalah penegak hukum. Dan yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian masyarakat dan di atas 1 miliar. Ya, meskipun diberikan kewenangan seperti itu, tapi kalau penanganan itu on the track. Untuk mengetahui informasi terkini perkembangan 3 kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, sudah ada rekan Kea Della Rosa di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Kea, bagaimana perkembangan terkini kasus ex-Jampitsus? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Terkait perkembangan terkini informasi dari pihak Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan ex-Jampitsus, yakni Febri Adriansyah. Hingga kini tujuan ataupun pusat perhatian publik malah tertuju pada bagaimana langkah lanjutan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung pasca pelimpahan kasus dari Polri ke Kejaksaan Agung. Namun hingga saat ini kami belum memperoleh informasi terbaru dari pihak Kejaksaan Agung. Akan tetapi dari pihak Kejaksaan Agung juga telah menginformasikan
informasikan bahwa hingga saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terkait barang bukti, lalu juga pihak dari Febri Adriansyah juga mengaku akan berusaha kooperatif terkait jika adanya pemanggilan untuk melakukan pemeriksaan dari pihak Kejaksaan Agung. Memang hingga saat ini pihak Kejaksaan Agung belum memberikan jadwal resmi pemeriksaan terkait Febri Adriansyah, sehingga masa mulai gelisah seperti itu, sehingga adanya aksi unjuk rasa kemarin dan juga hari ini berlangsung di Kejaksaan Agung oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah yang menekankan kepada 3 hal. Yang pertama adalah menetapkan ataupun melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Febri Adriansyah, lalu juga yang kedua melakukan transparansi dalam proses penyidikan terkait Febri Adriansyah, dan ketiga pihak mahasiswa menginginkan tidak adanya pemberlakuan istimewa dari pihak Kejaksaan Agung terhadap Febri Adriansyah, yang memang hingga saat ini dari pihak Kejaksaan Agung masih melakukan beragam upaya untuk melihat barang bukti lalu juga melakukan penyidikan lebih lanjut. Tetapi informasi terkait bagaimana apakah ada perkembangan kasus ataupun nama tersangka baru dalam kasus ini kami masih belum mendapatkan informasi resminya. Namun pada siang ini juga dari pihak Don Rito, kuasa hukumnya, yakni datang ke gedung Jampitsus, akan tetapi pada saat pihak media menanyakan perihal tujuannya, dari pihak kuasa hukum Don Rito tidak menjawab, sehingga kami belum dapat memberikan informasi apa tujuan dari pihak kuasa hukum datang ke gedung Kejaksaan Agung pada saat ini. Sementara itu Yudi, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, kami tunggu perkembangan terkini berikutnya. Pimpinan DPR mendorong pengusutan 3 kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilakukan dengan transparan. DPR juga berharap adanya kesetaraan di mata hukum dalam penanganan kasus itu. Kami menghormati proses yang sedang berjalan. Tentu saja proses itu membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti dan hal-hal lainnya. Namun yang kami harapkan agar nantinya proses itu tetap dilakukan secara transparan dan jangan kemudian membuat sinergi antara kejaksaan dan kepolisian itu menjadi renggang. Karena satu kasus kemudian jangan membuat kemudian sinergi antara satu lembaga itu kemudian tidak terjalin sinerginya. Proses penyidikan kan pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat melaporkan advokat Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan. Hal ini disampaikan Edison Siahaan, Direktur Anti Kekerasan terhadap Wartawan PWI Pusat di SPKT Polda Metro Jaya, Senin malam. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat menyesalkan pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. PWI menilai pernyataan tersebut telah merendahkan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik dan berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Direktur Anti Kekerasan terhadap Wartawan PWI Pusat, Edison Siahaan, mengatakan permohonan maaf Hotman Paris di media sosial tidak menggugurkan dugaan pelanggaran hukum. Oh, kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Kita juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. PWI Pusat tidak mempersoalkan pembelaan hukum yang dilakukan seorang advokat terhadap kliennya karena hal tersebut merupakan hak yang dijamin hukum. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Sutrisno, Adi Supriyatna, iNews melaporkan.
Setelah dilaporkan Persatuan Wartawan Indonesia, kini giliran Perkumpulan Media Independen Online Indonesia laporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Pernyataan Hotman Paris dinilai merendahkan profesi wartawan. Perkumpulan Media Independen Online Indonesia didampingi sejumlah kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya Selasa siang untuk melaporkan Hotman Paris Hutapea. Perkumpulan Media Independen Online MIO Indonesia menyesalkan pernyataan kuasa hukum ex-Jampitsus Hotman Paris Hutapea dalam konferensi pers yang dinilai merendahkan profesi wartawan dan kerja jurnalistik. Pernyataan Hotman yang mempertanyakan kapasitas dan intelektualitas wartawan dengan ungkapan yang merendahkan dinilai MIO Indonesia bukan lagi semata-mata perbedaan pendapat. Bahwa profesi wartawan tidak boleh dihina dan direndahkan secara sembarang di ruang publik. Jika ada wartawan yang salah, koreksi. Jika ada berita yang keliru, gunakan hak jawab dan koreksi. Jika ada dugaan pelanggaran kode etik, laporkan melalui mekanisme yang tersedia. Namun jangan menghina profesinya. MIO Indonesia meminta polisi untuk memproses laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Hotman dilaporkan pasal penghinaan dan menyerang kehormatan orang lain secara lisan, serta undang-undang pers. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dewan Pers mengeluarkan pernyataan tentang tindakan yang bernada merendahkan profesi wartawan. Dewan Pers menyesalkan tanggapan yang dikeluarkan oleh kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris, yang seharusnya bisa disampaikan dengan etika yang baik. Satu, menyesalkan sikap advokat Hotman Paris yang menjawab pertanyaan wartawan dengan ungkapan yang bernada merendahkan. Ketidaksetujuan atau ketidaksenangan atas sebuah pertanyaan oleh wartawan hendaknya ditanggapi dengan cara yang lebih rasional dan beretika. Dua, meminta semua pihak untuk menghormati wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya. Seorang wartawan mengajukan pertanyaan adalah untuk menggali informasi, mendengarkan versi narasumber atas sebuah peristiwa yang itu merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi oleh pasal 4 ayat 3. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, pengacara Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Sebelumnya, Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transfer prasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya. Keliru itu dari institusi awal. Apa? Ya, keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya? Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, ya? Sudah boleh. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Saya Hotman Paris. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Kuasa hukum Febri Adriansyah ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI
dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan 2 pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nggak tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gue nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu. Tanyain, udah deh, shut up. Saya nggak. Hotman menegaskan tindakannya tidak dapat dibenarkan. Hotman juga kembali meminta maaf atas ucapannya kepada wartawan yang bersangkutan dan organisasi wartawan atas insiden yang terjadi saat konferensi pers tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjadinya OTT, operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini. Pernyataan itu disampaikan menyusul OTT yang dilakukan KPK di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya, saya prihatin, ada kepala daerah kita sudah berikan litret, ya, kemudian nanti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan yang transparan, kemudian juga pembinaan kita dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul. Masih terjadi juga, kita kan tidak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya, rekrutmennya. Yang kedua, kembali ke integritas masing-masing orang. Sebelumnya KPK segel ruangan Bupati Kabupaten Lombok Barat pengadaan barang dan jasa dan Dinas PUPR PKP Lombok Barat. Penyegelan ruang kerja Bupati diduga berkaitan dengan proses tender pengadaan barang dan jasa hingga sejumlah proyek di Lombok Barat. Tim anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel sejumlah ruangan di Pemkab Lombok Barat. KPK segel beberapa ruangan, diantaranya ruang kerja Bupati, Dinas PUPR PKP, dan pengadaan barang jasa Lombok Barat. PJ Sekda Lombok Barat menegaskan jika dirinya tidak mengetahui pasti terkait penyegelan tersebut, namun masih sempat bertemu dengan Bupati saat nobar final Piala Dunia. Kan enggak kita ada tahunya bahwa sampai di kantor ada ruangan yang disegel gitu. Karena sampai saat ini kan belum ada rilis resmi itu persoalan. Nah ini belum kita tahu, dari tadi kami di kantor dan belum ada informasi secara resmi ke kami. Sejak tadi pagi Pak Bupati tidak ada di kantor? Kalau di kantor nggak ada, tapi sempat nonton bola bareng sampai subuh. Kendati dilakukan penyegelan oleh KPK, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat masih terpantau normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kondisi di Selat Hormuz terus memanas. Kali ini Iran diduga menyerang kapal komersial Saudi yang mencoba melintasi perairan Oman. Diskusinya kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime. Untuk mengetahui informasi terkini perkembangan 3 kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, sudah ada rekan Kea Della Rosa di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Kea, bagaimana perkembangan terkini kasus ex Jampitsus? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Terkait perkembangan terkini informasi dari pihak Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan ex-Jampitsus, yakni Febri Adriansyah. Hingga kini tujuan ataupun pusat perhatian publik malah tertuju pada bagaimana langkah lanjutan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung pasca pelimpahan kasus dari Polri ke Kejaksaan Agung. Namun hingga saat ini kami belum memperoleh informasi terbaru dari pihak Kejaksaan Agung. Akan tetapi dari pihak Kejaksaan Agung juga telah menginformasikan
menginformasikan bahwa hingga saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terkait barang bukti, lalu juga pihak dari Febri Adriansyah juga mengaku akan berusaha kooperatif terkait jika adanya pemanggilan untuk melakukan pemeriksaan dari pihak Kejaksaan Agung. Memang hingga saat ini pihak Kejaksaan Agung belum memberikan jadwal resmi pemeriksaan terkait Febri Adriansyah, sehingga masa mulai gelisah seperti itu, sehingga adanya aksi unjuk rasa kemarin dan juga hari ini berlangsung di Kejaksaan Agung oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah yang menekankan kepada 3 hal. Yang pertama adalah menetapkan ataupun melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Febri Adriansyah, lalu juga yang kedua melakukan transparansi dalam proses penyidikan terkait Febri Adriansyah, dan ketiga pihak mahasiswa menginginkan tidak adanya pemberlakuan istimewa dari pihak Kejaksaan Agung terhadap Febri Adriansyah, yang memang hingga saat ini dari pihak Kejaksaan Agung masih melakukan beragam upaya untuk melihat barang bukti lalu juga melakukan penyidikan lebih lanjut. Tetapi informasi terkait bagaimana apakah ada perkembangan kasus ataupun nama tersangka baru dalam kasus ini kami masih belum mendapatkan informasi resminya. Namun pada siang ini juga dari pihak Don Rito, kuasa hukumnya, yakni datang ke gedung Jampitsus, akan tetapi pada saat pihak media menanyakan perihal tujuannya, dari pihak kuasa hukum Don Rito tidak menjawab, sehingga kami belum dapat memberikan informasi apa tujuan dari pihak kuasa hukum datang ke gedung Kejaksaan Agung pada saat ini. Sementara itu Yudi, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, kami tunggu perkembangan terkini berikutnya. Ya, pemirsa, berikutnya kami tampilkan di layar sebuah foto. Ini bukan foto biasa antara kakek dan cucunya. Kalau Anda lihat ini pemirsa, di foto ini ada foto seorang kakek dan cucunya ya. Nah, foto ini merupakan foto yang sempat dikirim ke keluarga ketika kapal KM Nurul Salsa benar-benar tenggelam, pemirsa. Jadi ada kakek namanya Umar di gambar sebelah kiri kami ya. 80 tahun. Jadi kakek ini naik kapal bersama Naura, 13 tahun, cucunya dan 3 keluarga lainnya. Saat kapal mau tenggelam karena mesinnya mati, semua panik. Kakek Umar ditawarkan pelampung untuk menyelamatkan diri, tapi kakek Umar memilih untuk memberikan pelampung terakhir ke cucunya Naura, pemirsa. Ya, kisah haru ini diduga menjadi salah satu bagian cerita dari kapal KM Nurul Salsa yang ramai dibicarakan netizen. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa, cucu Naura 13 tahun menerima pelampung dan kakek tersebut bilang, cucuku saja yang pakai pelampung. Sang kakek berjanji akan menjumpai cucunya nanti ketika selamat. Cucu yang bernama Naura itu pun coba diselamatkan warga yang juga penumpang. Naura terus bertanya ke warga yang menyelamatkannya, kemana kakekku? Kemana kakekku? Menggunakan pelampung, Naura bertahan dengan gabus di tengah-tengah lautan. Sejumlah korban terombang-ambing di lautan berhari-hari, dan sayangnya Naura dan kakeknya masih dalam pencarian tim SAR karena belum ditemukan. Tidak tahu nenek nunga. Jadi kalau mengkurakan tama jatuh. Makin pelampung. Makin pelampung. Ya. Pelampung. Kalau kurakan tama, karena bergabusin juga kan. Iya. Terus ini anak ini saya kasihnya digabus, dia bilang jangan ke Senaya om. Tahu karena takut aku bilang naik mau pernah lagi om. Dia bilang di mana nenekku, bilang sebentar pi naik mau dulu, baru ku carikan ke nenek nu. Jadi itu aja kasih lagi. Bapak Rinjo. Ya, semoga ada keajaiban kakek dan cucunya ini bisa ditemukan dalam kondisi selamat ya. Karena kisah pilu sekaligus penuh keajaiban juga datang dari tragedi tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Seorang anak bernama Diska 7 tahun terapung 4 hari di lautan, berpegangan dengan rumah ikan nelayan dan selamat.
Inilah Diska, anak 7 tahun yang selamat padahal dia terombang-ambing 4 hari di tengah laut hanya berpegangan pada rompong rumah ikan nelayan. Rasa trauma mendalam dirasakan Diska saat ditemukan kondisinya sangat lemah. Dan dia harus menanggung duka mendalam karena ibunya tak berhasil bertahan dalam tragedi itu. Begitu diselamatkan dan dipertemukan dengan keluarganya, Diska memeluk erat bibinya dan berteriak, "Mama telah pergi, Mama telah pergi." Hingga saat ini proses evakuasi kapal KM Nurul Salsa masih dilakukan. Petugas menghimbau warga yang merasa anggota keluarganya hilang melapor ke posko SAR. Beginilah proses pencarian dan evakuasi korban kapal tenggelam KM Nurul Salsa, di mana sejumlah penumpang terombang-ambing di tengah lautan selama 3 hingga 4 hari. Sayangnya petugas di lapangan menemukan fakta di mana terdapat sejumlah nama penumpang yang selamat maupun dinyatakan hilang ternyata tidak terdaftar dalam dokumen manifest resmi KM Nurul Salsa. Dalam pemutakhiran data terkini, 39 penumpang dan 7 awak kapal dinyatakan selamat, sementara 17 penumpang dinyatakan masih hilang. Keluarga korban kapal KM Nurul Salsa meminta pemerintah lakukan evaluasi dan memberikan sanksi jika ditemukan kesalahan dalam keberangkatan kapal KM Nurul Salsa. Beberapa nama korban atas nama keluarga saya berjumlah 6 orang yang berasal dari dusun Labuang Marege, Desa Mak Minasa. Yang pertama ada Nur Hayati atau biasa disapa dengan Tante Ating. Beliau adalah seorang ibu, seorang istri, sekaligus tulang punggung keluarga karena suaminya sudah tidak bekerja. Yang kedua ada Nusrianti, dia adalah seorang ibu dari seorang anak yang masih kecil, sedang mengandung 9 bulan dan rencana akan melahirkan di Rumah Sakit Kiai Hayung, Kepulauan Selayar. Namun naasnya ikut dalam tragedi tenggelamnya kapal Nurul Salsa. Kemudian ada Asen dan Diska, alhamdulillah keduanya selamat. Walaupun sempat terombang-ambing selama kurang lebih 3 hari 3 malam di lautan lepas, sampai akhirnya ditemukan oleh kapal nelayan. Diska adalah anak usia 8 tahun yang harus kehilangan kedua orang tuanya yang ikut serta dalam pelayaran kapal laut Nurul Salsa. Apabila memang nanti terbukti adanya kelalaian atas tenggelamnya KM Nurul Salsa, saya berharap adanya sanksi dan tindakan tegas kepada pihak yang bertanggung jawab dan juga berupa kompensasi kepada seluruh korban baik yang meninggal dunia ataupun yang masih hidup sampai saat ini. Sebelumnya pencarian penumpang KM Nurul Salsa yang masih hilang terus dilakukan. Tim SAR gabungan memperluas area penyisiran hingga 2 mil laut dari titik tenggelamnya kapal. 2 kapal milik Basarnas dan TNI Angkatan Laut serta 1 pesawat intai TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk mencari keberadaan para korban. Hari ketiga pencarian 24 penumpang kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Area pencarian kini diperluas hingga 2 mil laut dari lokasi kejadian. Kapal Basarnas dan KRI Marlin 877 milik TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk menyisir laut. Sementara pesawat pengintai Boeing B737-200 milik Lanut Sultan Hasanuddin melakukan penyisiran dari udara. Luas area pencarian akan kembali diperluas jika belum juga temukan para korban hilang. Hingga kini, tim SAR baru menemukan serpihan yang diduga berasal dari kapal motor Nurul Salsa tak jauh dari lokasi kapal tenggelam. Sampai saat ini memang ada serpihan-serpihan kapal yang ditemukan oleh tim SAR gabungan ya. Dalam hal ini juga pihak pesawat intai TNI AU itu sempat melihat ada serpihan, tapi tidak jauh dari LKP atau Lost Non Position itu, atau tempat kejadian awal tidak jauh. Mungkin itu serpihan kapal yang pas tenggelam dia terhambur seperti itu. Jadi terkonfirmasi saat ini yang kami kabarkan itu 74. Di mana 49 itu selamat, termasuk ABK, dan 1 orang meninggal, jadi 50 yang sudah terevakuasi, dan dalam pencarian itu 24 saat ini. Sebelumnya kapal motor Nurul Salsa mati mesin ketika dalam perjalanan dari Pelabuhan Jampea menuju ke Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu kemarin.
Kapal sempat terombang-ambing di lautan hingga tenggelam pada dini hari. Data sementara ada 74 penumpang di atas kapal. 1 orang meninggal dan 49 orang lainnya berhasil dievakuasi. Sedangkan 24 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR berharap korban hilang terdampar di pulau terdekat hingga dapat ditemukan selamat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pelimpahan kasus ex-Jampitsus ke Kejaksaan Agung masih disoroti publik. Yusril Iza Mahendra angkat suara dan mengajak masyarakat mengawal bersama kinerja Kejaksaan Agung. Menurut Yusril, KPK punya kewenangan mengambil alih penyidikan apabila ditemukan penyimpangan dalam proses penanganan perkara. Ia menambahkan undang-undang memberikan kewenangan kepada KPK melakukan supervisi terhadap penyidikan perkara korupsi yang ditangani Polri maupun Kejaksaan. Namun karena perkara ini sudah dilimpahkan pada Kejagung, Yusril mengajak masyarakat bersama-sama mengawal penanganan perkara dan memberikan kesempatan kepada Kejagung menyelesaikannya. Yusril menegaskan apabila dalam proses penyidikan ditemukan penyimpangan, KPK dapat menggunakan kewenangannya ambil alih penanganan perkara tersebut. Dan KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini. Memang dia punya kewenangan mengambil alih dengan beberapa syarat. Ya, pertama adalah penyidikan itu berlarut-larut, nggak jelas kemana arahnya. Yang kedua, melibatkan aparat penegak hukum, itu pasti sudah Pak Febri itu adalah penegak hukum. Dan yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian masyarakat dan di atas 1 miliar. Ya, meskipun diberikan kewenangan seperti itu, tapi kalau penanganan itu on the track. Pemirsa, kondisi di Selat Hormuz terus memanas. Kali ini Iran diduga menyerang kapal komersial Saudi yang mencoba melintasi perairan Oman. Jadi beredar video di media sosial, salah satu kapal komersil milik Arab Saudi terbakar hebat di perairan Oman. Menurut laporan maritim awal dari UKM TOW, ruang mesin sebuah kapal terbakar di 8 mil barat laut Qumzar, Oman. Diduga sementara kapal terbakar akibat terkena proyektil. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Belum ada pernyataan langsung baik dari Arab Saudi maupun Iran. Namun serangan ini terjadi tepat 1 jam setelah Houthi memberlakukan blokade laut penuh terhadap Arab Saudi. Pemirsa, Amerika Serikat menyerang pusat komando militer ke pusat pertahanan Iran. Eskalasi ini memanas setelah 2 personel militer Amerika meninggal dunia. Ya, CENTCOM merilis serangan militer balasan secara berturut-turut terhadap fasilitas strategis Iran. Target serangan meliputi komando militer, sistem pertahanan udara, fasilitas pengawasan pesisir, dan lokasi peluncuran rudal dan drone. Serangan ini bertujuan untuk melemahkan dan mengganggu kemampuan Iran dalam mengawasi pelayaran di Selat Hormuz. Kita bahas lebih dalam malam ini. Sudah bergabung bersama kita di studio analis strategi militer yang juga alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16 Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sarkis Sasongkojati. Selamat malam Pak Sarkis. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pertanyaannya sekarang Pak, ini sudah sampai sejauh mana Pak? Pasca gencatan senjata perdamaian damai, tapi ternyata sekarang terjadi serangan kembali antara Iran dan Amerika. Sekarang bagaimana situasi di sana? Situasinya sama seperti sebelumnya, sama seperti pada tahun lalu 12 hari perang, dilama juga dengan 40 hari perang kemarin, dan sekarang diulangi lagi. Amerika melakukan kesalahan yang sama, mengulang sesuatu yang hasilnya pasti sama juga. Kita bisa lihat Kita bisa lihat gambar yang pertama kita tampilkan.
Oke, jadi begini. Eskalasi perang AS Iran 2026 malam ke-11 dan pergeseran strategi aktrisi, Pak Sarki. Jadi Amerika pergeseran target ke infrastruktur vital dual use, yaitu yang sipil juga ya. Maksudnya pembangkit listrik, jaringan energi, kemudian jembatan strategis. Dan tapi semuanya menggunakan amunisi stand-off jarak jauh. F-35, pesawat bom B-2 menggunakan jarak jauh karena praktis karena mereka tahu bahwa Iran itu ternyata memiliki hanut yang masih kuat. Baik menggunakan sistem radar biasa, dengan inframerah dan tidak mengambil risiko. Jadi semua menembakkan dengan jarak jauh. Saat bisa tidak hanya F-35, juga F-16 dan F-18 serta F-15 menggunakan jarak jauh. Rudal namanya JSM. JSM yang rudal itu ada yang bisa sampai 500 kilo, ada yang sampai 1000 kilo. Tapi intinya mereka menembak di luar radar. Jadi tidak betul dikatakan pesawat Amerika terbang di atas lagi. Dulu pernah pada saat pemboman reaktor nuklir, saat bom B-2. Tetapi sekarang praktis tidak ada yang berani terbang di atas itu. Dan kemudian, jadi balasan Iran itu adalah sampai mengakibatkan 3 prajurit pada saat ini tewas, menjadi genap 17 yang tewas dalam operasi ini. Kemudian gelombang teknik saturasi. Bergeser izin Pak, saya bergeser ya Pak ya. Teknik saturasi. Jadi saturasi itu menggunakan rudal drone yang banyak sehingga mengakibatkan menguras rudal Patriot. Kita ketahui bahwa rudal Patriot itu untuk memproduksi rudal Patriot sekarang tuh 600 rudal itu diproduksi dalam setahun. Bayangkan kalau dia tembak dengan 100-200 rudal dan drone, itu harus ditembak dengan berapa rudal Patriot. Itu dalam waktu singkat sudah bisa habis. Selama perang 40 hari dan sampai perang berikutnya ini, itu banyak sekali yang sudah terturas. Orang bilang, ya apa gunanya Iran menembaki, nyatanya semua rudalnya bisa ditangkis. Ya masalahnya bukan ditangkis, berapa banyak penangkismu yang habis. Kalau nanti diserang lagi, apa masih punya penangkisnya? Nah itu. Jadi asimetri cost-nya drone seharga $20.000, $30 digunakan bisa menembus sistem yang harganya mahal sekali. Satu radar itu harganya $1 miliar. Kemudian penangkisnya $4 juta, $2 juta dolar ya. Terus kemudian berarti satu senjata bisa ditangkis sama 2. Bayangin, rudal seharga $30.000, $40.000 ditangkis dengan rudal senilai $8 juta. 8 juta. Nah, jadi berkali-kali lipat. Bayangin, rudal stand-off yang dilepaskan jarak jauh, satu rudal itu 1,5 sampai 2 juta. Kalau yang 1,5 juta itu yang jaraknya 500 kilo, yang 2 juta jaraknya hampir 800 sampai 1.000 kilometer. Wow. Dia berhadapan dengan rudal Shahid yang $20.000 sampai $30.000 yang ditembakkan ratusan itu. Kalau ini Iran mungkin bisa mencegatnya cuma beberapa. Masalahnya sekarang berapa banyak yang ditembak. Kalau dulu dalam satu malam pada saat 40 hari perang itu satu malam bisa 500 rudal. Masalahnya Amerika sekarang praktis dalam waktu 10 hari ini mereka belum sampai 1.000 rudal. Artinya apa? Memang sedang ngirit, fase ngirit karena memang tidak banyak rudalnya. Mereka menargetkan di seluruh jembatan sipil dan jembatan. Iran langsung menghantam pangkalan militer Amerika dan mengakibatkan korban jiwa strategis dan saturasi radar. Jadi radarnya pada rusak, kemudian korban jiwa mulai terjadi. Amerika itu nggak tahan ada korban jiwa. Oh iya Pak ya, dari peristiwa yang terjadi sebelumnya memang kerap sipil yang menjadi korban Pak ya, dan kerusakan fisik permukaan bumi. Sementara Iran dengan yang tadi Bapak sampaikan rudalnya tidak begitu mahal, tapi tujuan serangannya adalah pangkalan militer. Ya, cuman kemarin sebagai balasan tuh ada infrastruktur desalinasi di Kuwait. Namun masalahnya tidak sepenuhnya sipil. Kenapa? Ternyata instalasi desalinasi di Kuwait itu adalah yang mensuplai Camp Afrijan. Camp Afrijan itulah markas besar Angkatan Darat Amerika, tempat logistik. Kemudian juga di sana sedang lagi digunakan untuk menampung sekitar 5.000 pasukan marinir Amerika dan sekitar 4.000 sampai 5.000 juga divisi 82 Airborne Division di sana. Berarti total ada 20.000 orang sana dan sekarang mereka dihancurkan desalinasinya meskipun itu punya Kuwait bisa untuk sipil juga, tapi nyatanya itu juga akhirnya itu memang itu masih ditangkap sebagai target militer. Jadi sekarang lagi rationing. Jadi mereka mendapatkan air dari mana? Terpaksa itu pemerintah Kuwait dan tentara Amerika sana menggunakan truk-truk tangki air untuk membawa dari kota terdekat. Jadi memang sudah menimbulkan kesulitan dan itu masalah besar itu. Di gurun yang tidak ada air, kalau nggak ada air gimana? Dan itu sudah satu desalinasi saja sudah hampir 30% kemampuan mendatangkan air bagi Kuwait sudah terganggu. Oke. Kita bisa lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Ini berikutnya adalah strategi konfrontasi Iran, Pak. Mengapa Teheran memilih siap perang? Ya, karena sebetulnya bagi Iran itu lebih untung dia kalau perangnya berlama-lama.
Jadi sebetulnya pada saat kemarin perangan MOU itu ada dua pihak di Iran, ada yang nggak setuju, garis keras nggak setuju, termasuk juga pemimpinnya Mojtaba Khamenei. Tetapi yang garis moderat, sudah nih nanti kita sempat tahu gini. Ternyata betul katanya garis keras. Ternyata emang setelah 10 hari, setelah harga minyak turun, Amerika ingkar janji. Kenapa? Karena sebetulnya MOU itu adalah penyerahan diri. Itu isinya penyerahan diri Amerika. Amerika nyerah itu. Tapi nggak ada pilihan bagi Donald Trump. Kalau dia tidak mendatangkan itu berarti tidak sama sekali tidak bisa keluar minyak dari Teluk. Tidak ada mungkin harga minyak turun. Nah, begitu dia sudah keluar, karena dia memang udah menerima pemerintahan Iran, tetapi begitu dia sudah harga minyak turun, dia udah berpikir ulang, jangan sampai berjalan nih MOU nih, kalau berjalan ini saya seperti menyerah nih. Akhirnya dia men-challenge dengan membuat satu jalur baru di Oman untuk untuk lewat. Nah, Iran nggak bisa terima, karena dalam perjanjian jelas selama 30 hari sampai 60 hari, Iran yang menghandle jalur keluar masuk. Nah, itu ternyata Amerika, enggak, itu harus kebebasan kamu. Padahal di dalam MOU tidak pernah disebutkan satupun bahwa Amerika ada kaitannya sama keluar masuk. Nggak ada yang jelas Iran yang bertanggung jawab mengamankan keluar masuk selama 30 hari sampai 60 hari. Dan dalam perlindungan itu nanti ditentukan ke depannya bagaimana. Amerika, karena memang niatnya mencoba-coba, dia nggak mau mengingkari perjanjian atau MOU yang memang membuat Amerika dalam posisi lemah, itu dia menangis. Akhirnya gimana Iran dikuat-kuatan? Ya Iran milih dihajar itu yang kapal-kapal yang lewat itu. Karena dianggap keluar dari perjanjian ya Pak? Iya, karena perjanjiannya Iran yang ngatur. Karena ngatur keselamatan dan lain-lain. Nah, jadi dalam realisme ofensif itu bahwa hanya kekuatan material atau hardware atau hard power yang betul-betul dihargai. Kalau kita tidak punya kekuatan militer yang kuat, tidak punya daya tahan gempur yang kuat, daya ini yang akan membuat musuh atau lawan itu punya rugi besar dalam menyerang kita, maka kita akan tidak dihargai dunia. Nah, untuk itu maka Iran pertama dia tidak mau diplomatic trap, jebakan diplomasi. Jebakan diplomasi. Perundingan begitu dia ikut MOU ternyata kan jebakan. Ternyata selama 10 hari Amerika bernafas, kemudian mendapatkan jeda itu dia bisa mendatangkan senjata lagi gitu, diserang lagi kan. Kemudian yang kedua adalah itu bunuh diri strategis. Kalau sampai memenuhi keinginan Amerika untuk jaringan proksi dan rudal balistik itu dianggap Iran sebagai menyerang yang fatal. Kenapa? Pada saat nanti dia sudah tidak punya rudal balistik, proksinya tidak kuat lagi, pada saat itu pasti tidak akan ragu-ragu Amerika Israel menyerang lagi. Dan kemudian Iran mengembangkan doktrin anti-assist, anti-denial, menggunakan bunker bawah tanah dan rudal pantai untuk mendeteksi keunggulan udara Amerika. Dan tekniknya dengan rudal-rudal yang murah dan drone yang murah, dia memenuhi ruang udara sehingga Amerika menangkis dengan harga yang mahal sampai titik di mana Amerika kehabisan senjata, penangkis dan penyerang. Jadi brutalnya serangan asimetri itu adalah biaya Iran per unit murah sekali, drone-nya 20.000, 30.000 dan maksimal rudalnya hanya drone Shahid ya Pak? Ya, Amerika Serikat untuk menyergapnya 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta dolar rudal interceptor. Kemudian kapasitas produksinya produksi massal. Mereka sebulan bisa memproduksi drone sekitar 1.000, 2.000. Kemudian untuk drone untuk rudalnya sendiri sebulan bisa 100. Wow. Karena memang Iran produsen rudal dan drone. Nyatanya perang Ukraina melawan Rusia, itu Rusia tiap hari dikirimi 5 bulan dikirimi 5.000 drone dari Iran. Dari Iran. Wow. Jadi kalau dia produksi itu nggak ada masalah. Kemudian kecepatan konsumsinya dia bisa mengirim ratusan unit per minggu. Dia terbatas sekali Amerika, bayangkan. Untuk rudal penyerang yang namanya rudal Tomahawk, dia hanya bisa memproduksi 600 rudal per tahun. Berarti kalau disimpulkan Amerika Serikat menghasilkan harga yang lebih mahal, tapi unit rudal yang dihasilkan lebih sedikit dan lebih lama bikinnya. Lebih lama bikinnya. Kemudian namanya rudal JASM, Joint Einstein Oil itu dia hanya bisa membuat sebanyak 600 juga per tahun. Dan juga yang paling celaka adalah rudal penangkis namanya Patriot. Itu tadinya cuma 300, sekarang dicoba dinaikkan jadi 600. Bayangkan kalau dalam seminggu Iran menembakkan 200-300 drone, itu yang untuk menangkis itu sama aja dengan produksi setahun. Dan sekarang Amerika sudah sangat terbatas senjata untuk menyerang, senjata bertahannya. Mari lanjutkan. Kita lanjutkan. Next. Mungkin sebelum kita lihat nah ini dia, krisis maritim global 2026. Sebelum ke sini Pak Sarki, tapi artinya apakah serangan udara melawan Iran adalah pilihan yang baik ketika berhadapan dengan Iran, Pak? Itu bukan pilihan baik, itu hanya satu-satunya cara untuk satu-satunya cara? Iya.
Karena kalau lewat darat nggak mungkin, lewat laut jelas nggak terbukti. Mau ditahan apa, mereka nggak bisa ngelewati Selat Hormuz kan. Dan mengerikan, nggak ada yang berani masuk Teluk Persia. Jadi titik jenuh juga untuk Amerika bisa. ya Pak? Kemudian kalau dia lewat darat nggak mungkin, berbatu-batu, gunung gurun lagi. Kemudian ada gunung-gunung yang tinggi. Dan masyarakatnya banyak lagi kan, 90 juta orang dengan tentaranya 4 juta orang. Amerika berapa banyak? Amerika itu sekarang tentaranya total itu angkatan darat itu 400.000. Yang pasukan siap combatnya cuma 100.000. Di Teluk aja sekarang dari 50.000 pasukan yang ada di seluruh negara di Asia Barat, Timur Tengah saya bilang Asia Barat sekarang, itu cuma 50.000. Dari 50.000 orang yang tentara combat infanterinya, baik marinir dan divisi 82 Airborne dan lainnya, itu hanya 10.000. Hanya 10.000? Nah 10.000 mau nyerang mana Iran? Bagian mana, mau menyerbu Pulau Qasem, mau menyerbu, itu dihajar dengan rudal dan jadal drone-nya selesai itu. Nggak ada tempat untuk mereka berkumpul, mau ngirim tank dari mana, mau ngirim kapal dari mana. Kapal terbang mau mendaratkan, berapa banyak kapal terbang mendaratkan kalau nggak dihajar sama, hampir semua drone-nya Amerika dihajar sama Iran. Nggak ada yang bisa terbang di situ. Baik. Mari kita Ini lanjutkan. bagaimana Pak, nih krisis maritim global 2026 kaitannya Pak? Selain dengan ini, Iran juga menutup Selat Hormuz kembali, meskipun di luarnya Amerika menutup itu, tapi yang penting adalah efek daripada Iran. IRGC punya kapal cepat, rudal Qadir dan drone menginstalasi jalur selebar 2 mil, ya. Kemudian apa yang terjadi juga di situ adalah tidak ada yang bisa lewat di situ. Tidak ada yang bisa lewat situ ya? Kemudian di Laut Merah, Selat Bab al-Mandeb, Houthi membuka front kedua dengan menyatakan Arab Saudi kamu nggak bisa lewat, ya. Kemudian dia melakukan serangan dengan rudal dan siap untuk, sehingga praktis apa? Semua kan gini, Saudi itu punya jalur minyak satu ke namanya Yanbu di Laut Merah. Nah, kalau dia ngirim ke Eropa udah nggak usah dibahas lah. Sekarang tanker ini pasti keluarnya lewat Selat Bab el-Mandeb. Kalau nggak bisa keluar, dia juga percuma. Dan juga Yanbu itu di dalam jangkauan serangan daripada Houthi. Dan Houthi juga punya senjata rudal dan drone yang sama dengan Iran. Jumlahnya ratusan. Ya, Pak, ya? Iya betul, Roxy, tapi dia Houthi itu kan sebetulnya dia yang menguasai negara Yaman. Cuman memang Yaman perang saudara, tapi Houthi yang menguasai ibu kota. Menguasai ibu kota berarti dia yang paling kuat faksi di Yaman. Kemudian kapal induk sendiri nggak ada yang berani dekat. Semua kapal induk tuh jaraknya 300 km dari pantai karena takut sama rudal anti kapal. Dan semua kapal-kapal yang lain tidak sembarangan ninggalin karena mereka punya jaringan untuk pertahanan namanya Aegis, pertahanan udara dari kapal. Nah kemudian sekarang yang masalah besar adalah dampak ekonomi dan kebutuhan diplomasi, di mana BBM Amerika sudah naik $4 per galon. Per galon $4. Sebelum tanggal 28 Februari nyerang, di sana tuh maksimum harganya $2,9, tergantung negara bagiannya. Sekarang udah di atas $4, kembali naik. Nah yang paling ngeri adalah gas alam Eropa, level tinggi dalam sejarah. Dan ini nanti akan memasuki musim dingin kan. Kalau dia nggak stok dari sekarang, nanti gimana menghadapi musim dingin? Kemudian asuransi maritim dibatalkan semua, gas alam rekor tinggi dan harga akhirnya muncul gencatan senjata 10 hari. Yang minta siapa? Yang minta kalau nggak salah Qatar, Pakistan. Cuman masalahnya itu bukan gitu. Ternyata diam-diam saya dapat informasi yang dapat dari saya mendengar beberapa pengamat Amerika, itu Donald Trump tuh nelpon ke kepala staf angkatan daratnya Pakistan. Dia kenal baik lah, hubungannya baik gitu. Yang kemarin juga ada upaya mendamaikan ya? Dia nelpon, tolong dong ini di stop lagi deh, kamu bikin damai lagi. Yang penting jangan mempermalukan saya, itu pesannya. Tapi supaya tak permalukan, artinya Pakistan kata soal ngomong sama Qatar, habis itu ngomong kita usulkan 10 hari. Amerika, oh ya setuju. Iran nggak mau, ngapain? Sekarang tinggal nunggu dicekeknya, tinggal tunggu habis senjatamu ini. Senjata nyerangmu, senjata bertahan kamu saya serang terus, sudah ada yang mati, kamu bertahan apa? Sebab kalau Iran nyerang terus ke Yordania, akhirnya Yordania harus dikosongkan. Kalau dikosongkan, tentara Amerika lari kemana? Hampir semua negara di Teluk, Qatar, Qatar, Bahrain, Uni Emirat, Saudi, itu semua ngungsinya ke Yordania. Angkatan darat, angkatan laut. Yang angkatan daratnya ke Kuwait. Lah kalau itu dihujani, Kuwait dan Jordania, nggak bisa, mereka pergi kemana? Pergi ke Israel. Wah, nggak ada tempat lagi. Akhirnya apa? Ya kembali ngemis lagi, kayak Trump tuh ngemis kayak dulu. Sekarang bilangnya sama Pakistan, jaga harga diri. Tapi di balik itu kan saya pernah bilang kemarin, sesungguhnya Trump itu kenapa sih dia kok nggak jelas gini? Pertama memang dia tidak mau kelihatan kalah sama Iran. Itu bisa dipahami. Tapi di balik itu ternyata kenapa dia masalahnya? Kenapa? Justru harga minyak jatuh di bawah $70 itu mematikan bisnis minyak Amerika. Mematikan bisnis Amerika? Iya, karena sesungguhnya kalau minyak Timur Tengah, minyak Venezuela itu diproduksi biayanya $10-20 untuk ekstrak 1 barel minyak.
Tapi untuk khusus shale oil, minyak Amerika itu adalah minyak yang berasal dari cekungan bumi yang untuk biar keluar itu diinjek dengan apapun sehingga nanti baru menginjek dia, mendorong dia supaya keluar, nah itu biayanya $40-50. Jadi kalau harga minyak itu di bawah $70 itu nggak bisa bersaing. Kemarin Amerika sukses untuk mengorganize perang di Ukraina dengan Rusia, memutus pipa minyak Nord Stream. Ngakunya sih dibunuh, tapi belum Amerika yang bikin tuh. Akibatnya terpaksa beli LNG dari Amerika. Terpaksa beli minyak dari Amerika. Makanya lakulah minyak shale Amerika dengan harga $80-90 untung. Tapi begitu minyak kemarin turun ke $70, itu nggak untung. Nah, itu udah teriak-teriak. Padahal para juragan minyak nih, para juragan minyak shale Amerika, meskipun dia produksinya 20 juta barel, itu diekspor semua. Karena ada masalah kedua. Kilang minyak di Amerika, di sebelah pantai timur, itu kilang minyak yang hanya bisa digunakan untuk mengilang minyak Timur Tengah dan Venezuela, minyak berat. Minyak kotor berat, minyak yang banyak kandungan belerangnya. Tapi jangan dibilang itu jelek, karena minyak kandungan belerang ini malah cocok untuk menghasilkan aftur, bahan bakar pesawat, dan solar, bahan bakar diesel yang dibutuhkan untuk transportasi, truk, kereta api, apapun untuk jalan di Amerika. Kelemahannya apa, Pak? Kelemahannya adalah cadangan minyak Amerika semua minyak Timur Tengah dan Venezuela. Mereka tidak mencadangkan minyaknya sendiri, karena minyaknya sendiri adalah minyak ringan, light sweet. Yang hanya cocok untuk dibuat untuk minyak kendaraan mobil begitu. Tidak bagus untuk, dan kalau bisa dibuat jadi aftur dan solar, tapi masalah kilang minyak di Amerika hampir semuanya itu hanya memproses minyak jenis dari Timur Tengah dan dari Venezuela. Apakah mereka terpaksa menggunakan cadangan minyak itu nantinya, Pak? Sudah digunakan. Dan Trump sudah bilang cadangan minyak kita sudah tinggal 4 minggu, 5 minggu lagi kemarin. Tetapi jeritan daripada orang-orang saudagar minyak Amerika yang harganya nggak bisa untung menjualnya, akhirnya dibikin perang, naik lagi kan harganya. Nah mungkin Trump tuh pikirannya, wah nanti udah selesai, saya bukan damai lagi, nanti kita mulai lagi. Tapi masalahnya kan dunia tidak berjalan menurut mau dia. Perjudiannya kalah, dia nyatanya pernah bangkrut 3 kali dalam bisnis, sekarang dia mencoba lagi seperti, tapi sekarang yang di gambling kan adalah Iran. Iran ini bukan orang yang bisa diputar balik, Iran nggak mau lagi sekarang udah gini. Nah sekarang ini masalahnya. Sekarang dia punya politik nanti, karena dia nggak peduli, mungkin saya kalah lagi. Tapi kan masalahnya itu kan nanti. Nah orang semacam Trump itu kan mikirnya nanti gitu. Sekarang yang penting saya tekan dulu di depan. Nah sekarang itu masalahnya. Mari kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Yang berikut ini Pak Sarki dan juga pemirsa, ini adalah krisis Timur Tengah 2026. Kebuntuan strategi dan ketatnya dominasi Amerika Serikat, Pak Sarki. Nah, karantina informasi di Pentagon. Sekarang Pentagon ini pengarahan pers harian tuh sekarang ditutup. Nggak boleh, kenapa? Karena takut pertanyaan itu nanti nggak bisa jawab. Jadi dibatasi pertanyaannya, bahkan ditiriakan. Berapa banyak yang mati, Pak? Kalau nanti ada yang mati, kamu gimana? Nanti kalah. Itu nggak bisa jawab sekarang, nggak ada yang berani jawab. Karena jawabannya itu nanti menunjukkan Amerika, dia pertama nggak boleh bohong. Kalau bohong ketahuan, tapi kalau nggak bohong pun nanti malah merusak nama Amerika. Akhirnya bayangin sampai di Amerika karantina informasi. Kemudian peran politik Kongres mengancam Trump karena melancarkan perang tanpa setujuan formal dan sini, Pak, mengancam anggaran. Perlawanan politik di Capitol Hill, Pak. Ya, sekarang Demokrat sudah menyatakan saya nggak mendukung RUU pertahanan yang 1,14 triliun. Wah, mau apa? Meskipun dia bisa mendorong ada 95 miliar dolar untuk mendukung ini, tetapi yang 1,4 triliun di stop sama Demokrat. Kemudian sentimen publik, mayoritas warga Amerika khawatir atas lonjaknya harga BBM dan risiko perang darat. Nggak setuju. Apakah mayoritas, Pak? Sudah benar-benar mayoritas? Nggak setuju. 70% lebih nggak setuju. Yang setuju pun cuma 10%, lainnya nggak setuju. Kemudian, Anies Baswedan tanggal 17-21 Juli, ketiadaan keunggulan mutlak. Amerika tuh menggunakan amunisi jarak jauh karena gagal menembus sistem pertahanan udara. Jadi pertahanan udara itu masih kuat. Mereka nggak berani coba-coba karena 42 pesawat Amerika rontok. 42 pesawat Amerika rontok. Terserah dengan akibat apapun, F-15 sudah rontok 4. A-10 1. Kemudian banyak tanker yang jatuh, 4 tanker. Kemudian ada AWACS dengan segala macam alasannya. Itu nyatanya banyak yang rontok, jatuh, tembak. Kemudian korban jiwa sudah mulai ada 17 yang sudah tewas. Dan di Yordania kemarin 3 orang. Dan yang membuat sedih itu karena yang nyatanya korban itu bukan tentara yang malah mendukung di Yordania. Kemudian pangkalan militernya menjadi pangkalan militer menjadi target serangan. Jadi negara Teluk itu merasa rentan. Tadinya merasa dilindungi Amerika, merasa kuat karena ada negara Amerika ini. Bahkan seperti Bahrain itu tentara Amerika lebih banyak daripada tentara Bahrain.
Nah sekarang mereka malah merasa dirinya menjadi magnet serangan. Infrastruktur sipil dan ekonominya terancam. Kemudian ancaman krisis air bersih. Akut, kenapa? Desalinasinya dihancurkan. Mereka takut, Iran mengancam. Kalau sampai kamu menyerang fasilitas sipil saya akan serang itu fasilitas sipil di Teluk juga. Di Teluk, oke. Nah sekarang akhirnya serangan ke-11 Amerika sudah mulai tidak mulai mengancam, tidak mulai terlalu sipil. Ya kelihatan sipil paling enggak. Tapi banyak yang sudah dikurangi yang tidak akan mengancam. Kemudian jalur perdamaian global, Hormuz berhenti total. Hormuz berhenti total sekarang. Naik. Nah, sekarang malah negara-negara Teluk bergeser ke Beijing. Dengan Teheran melalui mediasi Cina. Dan akhirnya, berbeda salah serangan banyak sekali. Dia 58 rudal Tomahawk, 50 jarak jauh, rudal jelajah. Iran banyak serangannya ditangkis, tapi cukup 2 rudal yang nembus, merusak pangkalan, lainnya buat ini. Kemudian di Tower 22 di Jordania, menewaskan 2, sekarang ternyata 3 yang tewas. Kemudian kapal tanker terbakar, Selat Hormuz lumpuh total. Artinya apa? Amerika harus kembali lagi ke semula, mengemis minta ini berhenti, minta bikin MOU lagi. Karena apa? Karena dia tidak punya cukup amunisi untuk menyerang dan bertahan, serta di negerinya masalah politik, masalah ekonomi itu menjadi masalah berat. Iran tidak terkejar-kejar oleh adanya pemilu. Soal ekonomi memang ekonominya sudah masalah. Tidak ada yang mendesak Iran dalam posisi sekarang? Tidak ada. Dalam negeri siapa yang mendesak? Semua bersatu. Malah justru karena serangan Amerika ini, malah yang tadinya nggak setuju jadi bersatu. Pasukan Basij, pasukan cadangan Iran, terdiri dari sebagian adalah orang-orang yang nggak setuju sama pemerintah sekarang. Sekarang mereka gabung, dilatih lagi untuk siap menghadapi Amerika. Baik. Mereka sudah siap untuk menunggu Amerika dan nggak akan berani Amerika serangan darat untuk apa? Baik. Untungannya apa? Baik, berarti kita menunggu bagaimana langkah Amerika selanjutnya dengan posisi dan kondisi seperti yang dijelaskan Pak Sarkit tadi. Karena ini faktornya adalah bisa mempengaruhi krisis global ya Pak ya. Ya, baik. betul. Pak Sarkit terima kasih banyak. Kasih. Besok kita bisa dialog kembali Pak ya bagaimana perkembangan berikutnya ya Pak ya. Terima kasih banyak. Demikian pemirsa bersama dengan analis strategi militer yang juga alumni US Air Force College dan mantan penerbang tempur F5 F16 Marskal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sarkit Sasongko Jati pemirsa. Kami segera kembali tetap di Sindo Prime. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memperluas pengawasan kepatuhan wajib pajak hingga ke tingkat kewilayahan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas. DJP gandeng aparat awasi wajib pajak. Jadi ada strategi baru tertuang dalam surat edaran nomor SE 8 PJ 2026. Tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026. Nantinya aparat Babinsa dari TNI dan Babin Kamtibmas dari Polri akan berperan dalam pembangunan jejaring informasi mendukung pengawasan terhadap wajib pajak. Skema pengawasan terintegrasi ini menyasar 3 kelompok sasaran utama, yakni wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, serta pengawasan berbasis kewilayahan. Sementara itu pimpinan DPR RI mengingatkan agar aparat Babinsa dan Babin Kamtibmas ya tidak menjadi alat untuk menakuti masyarakat dalam pengawasan pajak. Peningkatan pemasukan pajak harus dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan oleh ancaman melalui alat kekuasaan negara. Ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu, supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri kemudian menjadi berubah. Nah, terkait dengan petugas pajak yang menggandeng Babinsa, jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti ya. Jadi menakut-nakuti petugas wajib pajak ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti dan menimbulkan rasa ketakutan, dan yang paling penting jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Nah ini penting sekali ya. Jadi sebelum melakukan ini
penting sekali dari pajak ini untuk memikirkan dampak dengan menggandeng institusi yang memang bukan tugasnya ya, bukan ranahnya. Jadi sekali lagi ini penting sekali. Urusan pajak kini tak hanya diawasi petugas pajak, Babinsa dan Babin Kamtipmas ikut dilibatkan untuk memantau kepatuhan wajib pajak hingga ke tingkat wilayah. Nah, pemirsa, ini menjadi pertanyaan kita bersama, apakah ini benar-benar menjadi solusi atau justru menimbulkan persepsi intimidasi? Nah, seperti apa sebenarnya skema pengawasannya dan sejauh mana kewenangan aparat dalam sistem ini? Untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kita pengamat komunikasi politik dan militer Slamet Ginting. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ginting. Waalaikumsalam, selamat malam ya. Terima kasih ya Pak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Tadi Pak, seperti yang dibilang oleh Ketua DPR ya, Mbak Puan, yang bilang katanya kalau melibatkan aparat jangan sampai malah membayar pajak karena takut, tapi harus karena kesadaran. Tapi apakah itu solusinya Pak, aparat dilibatkan Pak? Ya memang secara hukum ya, kewenangan inti perpajakan tetap berada pada Direktorat Jenderal Pajak, seperti tugasnya memeriksa, menagih, menyita, hingga menegakkan hukum perpajakan. Dan itu betul-betul kewenangan pejabat pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, di sisi lain, Babinsa, Bintara Pembina Desa maupun Babin Kamtipmas, ya, jadi Bintara Pembinaan Ketertiban Masyarakat Polri, itu tidak punya kewenangan untuk menggantikan fungsi-fungsi fiskal di perpajakan. Karena itu menurut saya, bila pelibatan mereka hanya sebatas koordinasi, penyampaian informasi, atau pengamanan apabila terdapat potensi gangguan keamanan, maka secara prinsip masih bisa dipahami sebagai bentuk dukungan antar instansi saja. Nah, kebetulan memang biasanya para menteri berkoordinasi, oleh karena itu persoalannya yang muncul justru menurut saya ada pada persepsi publik. Nah, komunikasi publik dari pemerintah itu yang menurut saya belum dapat ditangkap oleh masyarakat. Dan ini juga harusnya komunikasi publiknya diperbaiki. Karena apa? Kehadiran aparat berseragam di rumah atau tempat usaha wajib pajak ini dapat ditafsirkan ya sebagai bentuk tekanan psikologis ya. Meskipun secara formal mereka tidak melakukan pemeriksaan, kehadirannya saja. Baik, Pak Ginting. Halo Pak. Baik. Ya, beberapa hal yang disampaikan Pak Ginting, kita juga masih mencoba untuk terhubung kembali bersama Pak Ginting ya. Tapi menarik yang disampaikan oleh Pak Ginting, kalau memang seperti yang dilakukan selama ini, baik Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk mengawal, mengamankan situasi, tentu saja itu adalah hal yang memang diharapkan bisa diwujudkan. Akan tetapi apabila kehadiran justru menjadi sebuah hal justru intimidasi, ketakutan di warga, itu menjadi hal yang keliru begitu. Dan memang menarik pemirsa, Pak Ginting juga sampaikan bahwa satu hal yang penting adalah bahasanya ya, mindset atau pemahaman atau mengerti masyarakat bahwa pajak harus dibayarkan karena memang itu untuk kebutuhan dan juga pembangunan negara kita. Seperti yang Anda saksikan ini, tentu saja ya keterlibatan dari Babinsa, Babin Kamtipmas seperti yang Anda saksikan di layar ini beberapa kali adalah hal yang diapresiasi oleh masyarakat ya, ketika masyarakat terbantu. Akan tetapi apakah ini harus dilakukan terlibat dalam wajib pajak, DJP gandeng aparat awasi wajib pajak? Kita masih coba untuk terhubung lagi bersama dengan Pak Slamet Ginting ya. Nanti kita akan segera coba lagi jalur komunikasi kita. Ya, semoga bisa lancar nanti kita terhubung lagi dengan Pak Ginting ya. Tapi ini informasi lainnya lagi nih pemirsa tentang biaya pindah kewarganegaraan bulan Agustus naik lagi. Jadi pindah kewarganegaraan
mulai Agustus 2026 ada biayanya yang naik. Kenaikan tarif untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung transformasi digital. Kabur aja dulu. Nyatanya tidak selalu mudah. Biaya yang disiapkan pun tidak sedikit. Selain untuk hidup layak di negara tujuan, kita juga harus menyiapkan biaya untuk pindah kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru untuk sejumlah layanan kewarganegaraan mulai Agustus 2026. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Bila sebelumnya biaya melepas kewarganegaraan hanya Rp500.000, kini naik menjadi Rp3,5 juta. Sementara untuk biaya melepas kewarganegaraan atas permohonan sendiri naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Pemerintah beralasan tarif ini untuk mendukung transformasi digital. Kualitas layanan pun akan terus ditingkatkan. Dan itu mempercepat semua dengan transformasi digital seperti yang diminta oleh Bapak Presiden. Nah, pemeliharaan alat semuanya itu memerlukan sebuah upaya, effort dari negara agar semua layanan digitalisasi di Kementerian Hukum itu bisa berjalan. Jadi sama sekali itu bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak semua berlaku bagi rakyat Indonesia. Hanya orang-orang tertentu, ya, hanya orang-orang tertentu. Indonesia sendiri bukan satu-satunya negara yang menerapkan biaya pelepasan kewarganegaraan. Amerika Serikat menerapkan biaya hingga Rp8 juta. Sementara Jamaika menarik biaya hingga Rp17 juta bagi warganya yang ingin pindah kewarganegaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita coba sapa lagi. Selamat malam Pak Ginting. Ya, selamat malam. Terputus tadi Pak Ginting. Pak Ginting, tadi menarik sekali yang dijelaskan Pak Ginting ya. Akhirnya muncul pertanyaan saya Pak. Ini kalau pelibatan aparat dalam pengawasan pajak, apakah artinya boleh dibilang ada militerisasi dalam ruang sipil Pak? Ya, saya kira tidak ya. Ini kan baru penjajakan dari Kementerian Keuangan yang akan mengajak kerjasama dan mungkin juga mereka merasa ada kesulitan-kesulitan di daerah tertentu. Kemudian informasi-informasi daerah yang rawan keamanan itu kuncinya memang ada di Babinsa maupun Babin Kamtipmas, sehingga ini mereka meminta bantuan informasi hanya di daerah-daerah tertentu saja. Dan kalau seperti itu menurut saya masih dalam batas-batas yang bisa dipahami bersama begitu. Jadi tidak kaitannya dengan militerisasi karena Babinsa plus Babin Kamtipmas. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada penjelasan Direktorat Jenderal Pajak, jawabannya adalah memang Babinsa dan Babin Kamtipmas itu tidak punya dasar hukum untuk memeriksa sampai pembukuan wajib pajak, menghitung besaran pajak, kemudian juga melakukan penyitaan aset. Tidak sampai seperti itu. Jadi hanya menjaga implementasi di lapangan agar prakteknya aparat itu tidak ikut mendatangi wajib pajak dalam kegiatan penagihan. Ya, jadi kalau itu secara rutin, maka batas antara fungsi keamanan dan fungsi perpajakan menjadi kabut. Jadi hanya tertentu saja menurut saya harusnya begitu. Supaya warganya lebih sadar lagi untuk wajib pajak Pak. Ini apakah ada korelasinya dengan misalkan katakan sekarang ini kan KPK melakukan OTT. Ada beberapa pejabat daerah yang terkena. Anggaran yang seharusnya buat rakyat ternyata sayang sekali kerap disalahgunakan. Nah, apakah itu juga mempengaruhi mindset yang membuat pemerintah sulit untuk meningkatkan kesadaran warga membayar pajak, Pak Ginting? Ya, memang kekhawatiran itu masuk akal ya. Jadi kadang-kadang juga ada dasar sudut pandang psikologi sosial dan juga komunikasi publik. Nah, kehadiran Babin Kamtipmas atau Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat dengan Bintara Pembina Desa itu
tentu saja dilihat orang sebagai simbol kewibawaan negara. Jadi kehadiran mereka bisa memunculkan dua efek sekaligus ya. Pertama, bagi masyarakat yang patuh tentu dapat menimbulkan rasa aman. Sedangkan bagi masyarakat yang sedang berurusan dengan administrasi perpajakan, ini justru bisa menimbulkan tekanan psikologis. Karena itu betul-betul keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada proporsionalitas pelaksanaan. Jadi jika aparat hanya hadir ketika memang terdapat potensi gangguan keamanan terhadap petugas pajak misalnya, risikonya relatif kecil. Ini kan banyak juga ormas-ormas mengganggu perusahaan-perusahaan sehingga investor juga kabur. Nah, persoalan-persoalan ini menurut saya kan sebenarnya sejak Mei tahun lalu sudah dibentuk Satgas Anti Premanisme. Satgas Anti Premanisme. Ya, Satgas Anti Premanisme. Kan banyak perusahaan-perusahaan itu kabur karena terlalu banyak ormas minta jatah preman. Kira-kira begitu. Ini yang barangkali ini implementasi dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk oleh Kementerian Polkam setahun yang lalu, sudah setahun lalu. Jadi ini yang harusnya dikemukakan kepada publik, jangan nanti kesannya negara atau pemerintah menggunakan pendekatan koersif dalam menarik pajak begitu. Berarti takutnya premanisme membebani, terus bayar pajak dengan melibatkan aparat justru menjadi tekanan, jadi double begitu ya Pak Ginting ya? Semoga tidak begitu ya. Iya, karena itu harus ada penjelasan betul. Mungkin ini juga sebenarnya psikologis ya kepada ormas atau preman-preman yang selalu yang kadang-kadang mengganggu supaya mereka itu secara psikologis berpikir ulang gitu. Cukup menghadirkan Babinsa, Babin Kamtipmas di situ misalnya, mereka kemudian berpikir ulang. Nah kan kemarin belum lama Kodam Jaya juga masuk ke dalam titik-titik premanisme. Karena itu sebenarnya perintah, ada satgas yang mereka dilibatkan. Memang polisi ujung tombak, kemudian TNI melapisi, seperti itu. Nah, kalau nafasnya begitu artinya melindungi masyarakatnya Pak ya. Wah, masyarakat pasti sangat mendukung sekali tuh Pak Ginting. Baik, Pak Ginting. Iya, memang. Terima kasih banyak ya sudah berbagi. Nanti ketika perkembangannya seperti apa lagi, izin kita bisa dialog kembali ya Pak Ginting ya. Baik, yang jelas memang tugas Babinsa maupun Babin Kamtipmas itu kan hampir sama. Ya. Pembinaan teritorial, menjaga ketahanan wilayah, komunikasi sosial, serta membantu pemerintah daerah dalam program-program nasional. Nah ini mungkin karena ada program nasional, tapi bukan bersifat penegakan hukum. Nah, beda kalau Babin Kamtipmas memang fungsinya lebih pada pembinaan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk melakukan mediasi dan problem solving begitu. Problem solving. Baik, Pak Ginting terima kasih atas waktunya ya. Selamat malam Pak Ginting. Semoga bisa berdialog lagi. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ginting. Ya, pemirsa informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Sindo Prime. Kami segera kembali.